Iya, iya. Kalau abang tadi tambahin kacamata hitam, saya keluarkan langsung. Kalau masker gak apa-apa. Cuma saya agak bingung aja di tempat kau lagi corona gitu ya. Covid kena covid kah kau? Oke, kenapa naik? Ini ngapain nulis-nulis di kitab suci kami? Nabi Muhammad ada di Alkitab. Maksudnya? Oh iya. Karena Yesus memang menubuatkan tentang Nabi Muhammad memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran saya. Maksudnya Alkitab ini Al-Quran. Nih gini ya. Gini bang ya, saya jelasin dulu ya. Bentar ya, sama anda biar kita belajar bersama. Nih, Quran surah Az-Zukhruf tadi. Quran surah. Ntar saya rubah dulu ya teman-teman. Surah Ntar apa yang saya buka tadi ya, surah Ali Imran, Al-Maidah, As-Saffat. Bentar. Nih. 6. Oke. Nah, Bang, ya. Mari kita baca ya, Bang ya. Wa idz qala Allahu ya Isa, wa idz qala Allahu ya wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasul ya bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Tuh ya, maaf ya teman-teman, Taurat. Makanya saya harus jelaskan. Dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Oke? Di sini di Al-Qur'an saya, Yesus atau Nabi Isa itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad di dalam pengajarannya. Nah, sekarang kita mari merujuk. Anda punya Bible? Ada. Coba dibuka Yohanes 16 nomor 13. Itu tadi Taurat atau Injil bang itu? Kenapa? Itu kata tadi yang saya dengar di Taurat. Di Yohanes 16 nomor 13. Yohanes kitab Injil bang, bukan kitab Taurat. Iya. Memang kata Al-Quran saya bahwa Yesus atau Nabi Isa yang menubuatkan Nabi Muhammad akan datang. Di kitab makanya saya bawa di mana ucapan Yesus bahwa Nabi Muhammad akan datang di Yohanes 16 nomor 13. Abang punya Alkitab nggak di situ? Ada Yohanes 16 ayat 13. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran, karena tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga dikatakannya dan dikabarkannya kepadamu segala perkara yang akan datang. Terus? Menurut abang di situ siapa roh kebenaran? Roh kebenaran. Silakan Anda jawab. Roh Kudus. Menurut Anda Roh Kudus? Bukan menurut saya, menurut pakar Kristen. Pakar Kristen. Demikian. Kalau saya beda bang. Roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Nih, coba lihat. Ya. Psikologi bisa mungkin. Enggak. Ya. Nih, Yohanes 16 nomor 13. Nih bang. Yesus ini kan berbahasa Ibrani, betul nggak? Tetap. Betul nggak? Kalau Yesus bahasa pada waktu itu
bahasa Aramaik, bahasa Aramaik. Yunani. Iya. Aramaik Yunani. dengan Yunani ya. Lupa saya. Baik nih, kita ambil. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nih Bang ya. Ya. Roh kebenaran. Karena Yesus mengajarkan Taurat. Kata Yesus ada roh kebenaran. Siapa roh kebenaran ini? Kata Anda Roh Kudus. Kata saya roh kebenaran ini adalah Nabi Muhammad. Coba Bang, kita ambil kata ini ya, roh kebenaran. Kita copy paste aja ya ke bahasa aslinya. Nih, roh kebenaran. Betul? Dan bahasa aslinya adalah Ahmad. Tuh, roh Ahmad. Roh Ahmad bahasa aslinya. Silakan Anda coba roh kebenaran. Tuh. Iya. Adalah roh kebenaran adalah roh Ahmad. Jadi betul kata Al-Quran kita bahwa Yesus atau Nabi Isa menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya pikir pandangan terlalu sempit dengan mengambil cocokologi kebenaran itu Ahmad atau Muhammad itu ibaratnya sama seperti nama di sini Naruto dan nama Jepang Naruto disamakan, padahal berbeda tempat dan berbeda orangnya. Ya kan kalau saya kan hanya mengambilkan data dari sumber aslinya gitu. Yang saya pikir menggelikan. Oh, saya nggak ada cocok logi Bang. Saya ambil dari kitab Anda sendiri loh. Ahmad Kosakata kebenaran. Nih, ini saya nggak cocok logi. Lihat ya teman-temannya. Yang saya ambil ini ya roh kebenaran. Sama nggak? Nah, roh kebenaran ya. Saya translate kan ke bahasa aslinya apa? Nih, roh Ahmad. Ya, kalau di dalam konteks Yohanes 16 itu datang kepada kamu itu siapa? Bangsa Israel atau bangsa lain dong? Bangsa lain? Kepada murid-muridnya. Bangsa lain? Itu akan datang kepada aku akan, tetapi apabila sudah datang itu kebenaran maka ia pun akan membawa kami pada segala kebenaran karena tidak ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri. Bangsa lain itu juga akan dikabarkannya segala perkara akan datang. Karena di Ulangan 18:18 dikatakan dari saudaranya Yahudi. Ketika Yohanes dengan Yesus ada, ditanya orang Yahudi, kata Yohanes, Yohanes, apakah kamu Mesias? Bukan, kata Yohanes. Padahal dia di samping Yesus. Bukan. Apakah kau Mesias itu? Bukan. Lalu Yesus ngomong, inilah aku tidak bisa menyampaikan, sebenarnya banyak yang pengen ku sampaikan, kata Yesus. Kepada kalian, tapi kalian tidak dapat menerimanya. Karena apa? Apabila roh kebenaran itu datang, kata Yesus, ia akan memimpin kamu dalam keseluruh benaran. Siapa yang dimaksudnya? Bukan Yohanes. Bukan, kata Yohanes. Bukan. Ciri-cirinya ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Ciri-cirinya, coba Yohanes 16 nomor 17-nya. Ia akan memuliakan aku. Maka kata beberapa orang muridnya salah sendiri, apakah artinya yang dikatakannya kepada kita hanya seketika bagaimana tidak memandang aku lagi pula seketika saja maka akan melihat aku dan sebab aku pergi kepada Bapa. Itu coba kalau kita lihat ciri-cirinya aja Bang, ia memuliakan aku. Sekarang mari kita banding aja gitu antara Kristen dengan Islam gitu. Yang mana memuliakan Yesus? Justru yang memuliakan Yesus Kristen. Kenapa? Oh, baik. Karena jelas apa yang tertulis dalam kitab suci itu pertama ada saksi-saksinya Bang. Bukan seorang tetapi ada saksi. Saksinya bukan hanya 12 orang, tetapi banyak saksi yang melihat tentang bagaimana kematian, kebangkitan Yesus. Sampai dia naik ke surga. Itu banyak saksi. Jadi pada saat kebenaran itu disaksikan oleh banyak murid,
Kemudian seorang mengatakan dia mempermuliakan, tapi menceritakan hal yang berlainan dengan saksi, maka tentunya itu bukan mempermuliakan. Karena Yesus itu mengalahkan maut justru. Tapi kalau ceritanya lain, beda lah bang. Masa mempermuliakan kejadian yang lain diceritakan lain padahal dia bukan saksi? Baik, kita banding ya. Kata Kristen dia memuliakan Yesus. Nah kata saya, Nabi saya memuliakan Yesus. Agama saya pun juga memuliakan Yesus. Sampai ada nama ibu Yesus di dalam Al-Quran kami. Nabi kami berkata, ya, Nabi kami berkata Nabi Isa itu orang benar, Yesus itu orang benar, dia utusan Tuhan, betul, gitu. Ajarannya betul, menyembah Tuhan. Dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bukan anak hasil zina. Tuh, itu kata Nabi kami. Ibunya adalah orang yang suci. Gak pernah kata Nabi kami ya, dalam Al-Quran pun diletakkan Nabi Isa itu tidak tersalib. Coba kalau kita lihat kata Islam, Nabi Isa wama qataluhu wama sholabuhu, dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Kata Kristen dia disalib, dia, mohon maaf ya teman-teman, dilepas pakaiannya, diarak untuk disalib. Habis itu dipermalukan, diludahi, sampai ditombak, sampai mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kalian. Memuliakan atau menghinakan itu? Ini bang, kalau dikatakan Yesus mendapatkan perlakuan seperti itu, Yesus sendiri yang berkata. Karena saya katakan tadi, itu kan kitab suci kami itu dengan banyak saksi bang. Bukan hanya seorang saja yang tanpa saksi, itu yang pertama. Dan saksi-saksi itu saksi paling dekat yang menulis tentang Yesus. Kemudian muncul 700 tahun kemudian menuliskan hal yang lain tentang Yesus tanpa saksi. Logika, kalau kita berpikir tentang hal itu, tentunya yang benar yang saksi pada zaman yang sama. Kenapa ya kena lagi saya? Iya, kena lagi ini. Kena lagi lab saya. Bentar. Kenapa yang saya? Hah? Siapa yang kena, saya atau abang? Saya juga kena, sama. Bang, pintuin ya bang, akun saya. Kasih ya. Iya, oke. Ya. Sensitif kali teman-teman. Kena, dia juga kena, saya juga kena teman-teman. Ada TikTok. Mau nggak mau kita harus ungkap lagi ini teman-teman.